Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin dengan kuasa percaya. Nah, dari itu di sini sampaikan tentang bagaimana supaya kita layak untuk diberkati. Ya, orang yang layak diberkati. Karena gini, jangan dipikir kalau hidup sukses itu pasti diberkati. Belum tentu. Karena orang dunia pun bekerja keras, ya, dan mereka sukses. Mereka berhikmat, maksudnya menghemat gitu ya, sampai pelit gitu, terus akhirnya kaya. Apakah itu diberkati? Ternyata bukan. Yang namanya berkat itu beda. Kalau orang sana bilang ya cuma rezeki aja, bukan berkat yang sesungguhnya. Kalau berkat ini seberapapun yang Tuhan beri, itu dampaknya selalu membawa damai sejahtera. Amin. Kan banyak orang yang hidupnya sukses, sudah kaya raya, begitu mati yang terjadi malah perpecahan. Setelah perpecahan malah terjadi pertumpahan darah, berebut warisan. Ini namanya bukan berkat. Ya, karena yang harus kita tahu bahwa diberkati artinya kita bisa menikmati, jangan seperti yang di pengkhotbah, punya kuasa untuk memiliki tetapi tidak punya kuasa untuk menikmati. Ya, seperti yang pernah saya cerita, ada orang kaya, mobil ratusan, toko di mana-mana. Ya, kami bertemu, dia bilang seperti ini, enak seperti Pak Nano. Loh, kenapa? Saya ini orang tidak punya apa-apa, kenapa bilang enak? Yang lebih enak kan Bapak punya semuanya. Oh enggak, coba lihat meja makan saya. Yang ada apa? Kenikir, daun kenikir yang baunya nggak enak, direbus saja. Terus cuma pakai apa? Nggak boleh pakai bumbu-bumbu aneh-aneh. Karena apa? Banyak penyakit di tubuhnya. Ini yang namanya punya kuasa untuk memiliki, tetapi tidak punya kuasa untuk menikmati. Amin. Sedangkan kita bebas, mau makan gondit boleh, mau makan ikan boleh, ayam mau ayam potong, ayam kampung boleh. Pokoknya semua yang berkaki boleh dimakan, kecuali kaki meja. Kalau kaki meja tidak boleh, keras ya kan. Nah ini, tapi puji Tuhan. Nah ini sekarang kita akan belajar bagaimana supaya kita layak. Ayat 5 dan 6. Ya, 2 ayat dulu, nanti setelahnya baru kita kupas ya. Mazmur 24 ayat 5 dan 6. Coba kita bangkit berdiri. Kita akan baca sama-sama. Oke, 1, 2, 3. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu ya Tuhan Allah Yakub. Selah. Oke, silakan duduk ya. Nah ini, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat. Nah, jadi kita harus tahu dulu berkat itu apa sih? Berkat itu bukan sekedar materi, ya, bukan sekedar uang. Uang pun belum tentu jadi berkat. Karena banyak orang yang tiba-tiba kaya seperti di kampung miliarder itu. Awal-awalnya kayak sukacita, itu bisa beli Alphard, Pajero. Tapi setelah lama uangnya habis, mereka juga mengeluh juga akhirnya. Ngeluhnya apa? Kami nggak bisa makan lagi, susah, nggak ada kerjaan. Karena tanah sawahnya sudah terjual. Gitu ya. Nah, yang namanya berkat ini kalau di dalam bahasa asli artinya barak. Barak artinya sebuah tudung
Tudung ini sesuatu yang melindungi kita, melingkupi kita. Makanya jangan heran kalau orang India ini sangat hormat dengan orang tuanya, terlebih kepada ibunya. Ketika mau pergi, ibu tolong berkati saya, pokoknya tumpang tangan ke anaknya, harus itu tumpang tangan. Kenapa? Karena dengan berkat ibunya dia yakin pasti berhasil. Ada tudung yang menutupinya, yang membuat dia beruntung kemanapun dia pergi. Amin. Nah, anak-anak Tuhan seharusnya seperti ini. Berkat dari hamba-hamba Tuhan, dari orang tua, ini sangat dinanti-nantikan oleh anak-anaknya. Seperti Ishak memberkati anak-anaknya, Yakub dan Esau. Ada berkat kesulungan. Tetapi Esau ini acuh tak acuh dengan berkat itu. Karena apa? Dikuasai nafsu. Waktu itu dia kelaparan dan datang kepada Yakub, berikan aku sepiring sup kacangmu, kelihatannya sedap sekali. Oke, saya akan kasih, tapi berikan berkat kesulungan itu kepadaku. Sudah tidak apa-apa, aku sebentar lagi mati, katanya. Sebentar lagi mati, untuk apa berkat-berkat seperti itu? Jadi meremehkan. Akhirnya berkat itu pun turun kepada Yakub, padahal anak pertama adalah Esau. Seharusnya berkat kesulungan, namanya sulung ya, anak pertama harusnya. Tetapi firman Tuhan katakan yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Yang tua, yang lebih tua menjadi hamba dari yang lebih muda. Ini terjadi. Menjadi hamba yang lebih muda. Nah, jadi tergantung orang itu memandang remeh berkat kesulungan ini atau dia memperhatikan dengan baik-baik. Amin. Nah, Yakub ini memandang bahwa berkat kesulungan itu sesuatu yang sangat berharga. Makanya dia kejar terus. Nah, ketika ayahnya Ishak yang sudah mulai rabun matanya, mulai kurang jelas penglihatannya, yang dia tahu cuma kalau Esau itu tangannya berbulu, bulunya tebal. Nah, sedangkan Yakub ini kulitnya licin, dia tampan, kulitnya licin, itu bersih. Nah, ketika Ishak mau memberikan berkat kesulungan, dia berkata kepada Esau, masakan aku sesuatu yang enak dari hasil buruanmu, maka aku akan memberkati engkau dengan berkat kesulungan. Ketika Esau pergi, ibunya melihat bahwa berkat itu akan diturunkan. Dia menyuruh kepada Yakub, kita akan masak enak dan nanti kamu harus datang kepada bapamu untuk membawa makanan itu. Sebenarnya dia takut juga. Takutnya kenapa? Abang saya ini badannya berbulu semua, sedangkan aku badannya licin. Kalau ketahuan gimana? Oh, enggak. Itu urusan ibu, katanya. Ya. Akhirnya apa? Dibalut dengan kulit kambing. Dengan kulit kambing sehingga berbulu-bulu. Kalau diraba gini, wah ya benar ini Yakub ini. Tetapi baunya kok bukan Esau ini. Baunya beda. Kalau Esau ini baunya bau padang, bau keringat yang nyengat. Sedangkan Yakub karena di rumah terus baunya harum, agak beda. Tetapi apakah ini benar Esau? Benar Bapak. Akhirnya berkat itu pun diturunkan. Dan yang menjadi orang yang terpilih adalah Yakub, yang akhirnya menjadi Israel. Nah, ini jadi berkat kesulungan itu sesuatu yang penting. Ada berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Ya, jadi berkat adalah tudung. Jadi kalau sudah diberkati, kemanapun kita pergi, apa yang menjadi tujuan kita itu bisa berhasil. Amin. Apapun tantangannya, sebesar apapun tantangannya, tetap bisa berhasil selama berkat itu ada pada kita. Gitu ya. Jadi berkat ini bukan soal materinya. Itu cuma sekedar rezeki aja, tapi kalau
Berkat ini sesuatu yang supranatural, sesuatu yang rohani, sesuatu yang rohani yang membuat kita bisa menerima semuanya. Amin. Yang bisa untuk meraih sesuatu, seperti orang kalau minta lauk, terus ada orang cuma kasih ikan. Kalau cuma dikasih ikannya, ini sekali goreng makan selesai. Tetapi kalau ada orang yang bijaksana, ketika orang butuh lauk dan orang ini orang miskin, yang diberikan apanya? Pancingnya. Maka akan dipakai sampai selama-lamanya. Ya. Nah ini. Jadi berkat ini ibaratnya pancingnya untuk memperoleh semuanya. Ini harus dengan berkat ini. Ya. Nah, dikatakan di ayat 5, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Dialah. Siapa yang disebut dia ini? Ya. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Nah, siapa yang dimaksud dengan dia ini? Ya, ayat 6. Ayat 6, itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub. Ada sela gitu. Sela itu artinya berhenti sebentar dan renungkan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi orang yang menista kita, yang tadinya ini memusuhi. Jadi seringkali orang Israel ini memang Tuhan izinkan menjadi budak dan ditindas. Nah, ketika ditindas, Tuhan tidak rela juga ternyata. Karena mereka terlalu angkuh, terlalu sombong gitu. Akhirnya mengolok-olok Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan enggak rela hati. Dan dikatakan bahwa barang siapa menindas engkau akan tertindas. Enggak main-main, dibangkitkannya satu orang saja, yang namanya Simson, orang yang begitu kuat. Satu orang yang pertama itu bisa melawan 1000 orang. Bayangin aja, ini sekali pukul berarti mati, pukul pecah kepalanya, ya kan? Nah, berarti sangat kuat. Bahkan pintu gerbang kota ini bisa diangkat sama dia. Nah, ini jadi yang tadinya menindas ganti ketakutan mereka. Yang tadinya menakut-nakuti jadi takut sama orang Israel. Amin. Karena apa? Tuhan yang memberikan keadilan itu. Nah ini. Nah jadi siapakah dia? Dia adalah orang yang menanyakan Tuhan, yang mencari Tuhan, yang mencari wajah Tuhan. Amin. Mencari wajah Tuhan itu artinya seperti ini, bukan sekedar ke gereja, ketemu teman-teman, ketemu gembala, sudah pulang nggak tahu harus ngapain, ya kan? Tetapi namanya ketemu wajah Tuhan, mencari Tuhan. Itu nanti kita akan menemukan bagaimana Tuhan itu luar biasa. Gitu ya. Jadi ada satu lagu yang berkata seperti ini, ku cari wajahmu, temukan kasihmu, kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu, kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Amin. Jadi dia penuh kasih dan sayang. Dia tempat untuk mencurahkan isi hati kita. Dan dia tahu isi hati kita.
Apakah lagi sedih, lagi galau, ataukah lagi senang? Apakah lagi tertindas atau lagi sakit hati? Tuhan tahu. Amin. Dan dia adalah sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Dia sumber kekuatan. Nah, ya, jadi belajar untuk cari wajah Tuhan. Cari wajah Tuhan ini kayak gini. Jadi saat kita datang ke gereja, belajar untuk fokus hanya kepada Tuhan. Cari wajahnya. Nah, karena banyak orang gini, datang yang dilihat apanya? Justru yang dilihat ini kejelekan orang lain. Ya kan? Yang ada di pikirannya cuma kritik, cuma sesuatu yang buruk yang dicari, kelemahan-kelemahannya. Tetapi kita belajar untuk benar-benar cari wajah Tuhan. Ya, mencari wajah Tuhan sampai ketemu, sampai menemukan sesuatu. Dan itu hanya bisa dialami oleh pribadi. Oleh pribadi, jadi yang sungguh-sungguh. Amin. Makanya dikatakan dialah. Kalau dia ini kan artinya pribadi, seseorang. Nah, seseorang yang seperti apa? Yang benar-benar mencari Tuhan. Amin. Yang benar-benar mencari Tuhan. Jadi satu saat kami berdoa, dan hari Kamis kemarin saya ajak tim kami untuk berdoa untuk berpuasa. Karena apa? Supaya kita naik level, naik tingkat gitu ya. Nah, terus saya ajak untuk mereka berdoa. Ketika kami berdoa untuk melihat level masing-masing, coba kita lihat, kalau Tuhan izinkan, kita akan diizinkan masuk ke kerajaan Tuhan. Dan akhirnya yang ada yang bisa sampai masuk dan dibawa ke level 3 di surga. Tuhan nyatakan itu semua. Di sana lagi puji-pujian, nyanyian, sesuatu yang indah. Tetapi ada yang lain, saya tanya, gimana? Lihat apa di sana? Saya lihatnya cuma ini Pak, taman. Berarti belum masuk ke dalam kerajaannya, baru sampai taman. Nah, ini kadang-kadang nanti menyatakan bahwa kita nanti di surga sampai di mana? Jangan Kristen asal Kristen, nanti jangan sampai kita masuk ke surga cuma sampai di depan aja, di tamannya, nggak boleh masuk ke tempat kudusnya Tuhan. Nah, supaya kita masuk ya. Jadi dialah yang mendapat berkat ini. Siapakah dia? Nah ini, coba kita baca sekarang dari ayat 1 Mazmur 24 tadi. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Amin. Jadi dia yang boleh naik ke gunung Tuhan yang kudus. Jadi jangan sampai seperti yang saya sampaikan hari Minggu, jika tidak ada kekudusan maka tidak bisa melihat Tuhan. Kalau tidak bisa melihat Tuhan, Tuhan itu kerajaannya di surga. Kalau nggak bisa melihat Tuhan artinya nggak punya hak masuk surga. Berarti di luar surga. Kalau di luar surga di mana? Neraka. Ya kan? Nah, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Yaitu orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Bersih tangannya itu artinya perbuatannya bersih, dan murni hatinya, motivasinya untuk melayani Tuhan itu murni, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Orang yang murni gitu ya. Nah,
Jadi untuk masuk ke sana, untuk mendapatkan berkatnya, maksudnya berkat yang sesungguhnya ya, bukan sekedar berkat yang materi, tetapi berkat sesungguhnya yang dari Tuhan, ini harus hidup sesuai dengan kehendaknya. Ya. Oke, coba kita akan baca lagi di satu ayat yang lain. Coba kita baca Amos 8 ayat 11 dan orang yang mencari Tuhan adalah orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Amin. Karena kalau kita tidak lapar dan haus akan Tuhan, ini kita sudah kenyang dengan duniawi, kenyang dengan segala sesuatu yang bukan dari Tuhan. Begitu dikasih firman, semuanya akan tumpah, akan sia-sia. Bahkan dikatakan sia-sia seperti membuang mutiara kepada babi. Artinya sia-sia. Firman Tuhan itu sesuatu yang indah, sesuatu yang sangat berharga. Tetapi ketika diberikan kepada orang yang cinta dunia, maka firman itu jadi sia-sia. Seperti mutiara yang dilemparkan kepada babi. Babi nggak bisa menghargai itu. Nah, jadi kita yang harus memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Ini coba kita baca ayat 11. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Akan terjadi satu kelaparan di negeri, bukan karena lapar makanan atau haus air, tetapi haus mendengar firman Tuhan. Bagaimana caranya? Bisa terjadi seperti kemarin aja lah. Contoh COVID kemarin, gereja-gereja di mana-mana ditutup, ya kan? Ibadah dilarang. Untuk mendengar firman Tuhan, ini hanya bisa lewat online. Mereka haus, online ini nggak puas. Karena apa? Tidak bersentuhan langsung, tidak bisa merasakan hadirat Tuhan secara langsung. Nah, ini. Nah, suatu saat ini akan terjadi lagi dan lebih berat lagi. Orang akan haus dan lapar akan Tuhan, tetapi mereka mengembara kemana-mana dan tidak menemukannya. Mereka akan pergi, mungkin di Bahar. Wah, ini nggak ada gereja yang buka. Coba ke Jambi, Jambi pun nggak ada yang buka. Coba ke Palembang, Palembang pun sama, lebih parah lagi. Sampai tidak menemukan firman Tuhan. Terus yang tadinya ada hamba Tuhan yang dipuja-puja, akhirnya jatuh dan kita kecewa. Terus coba kita baca lagi di satu ayat. Nah, jadi miliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Supaya apa? Ketika kita haus, kita lapar, kita akan mudah untuk mencerna, untuk menikmati firman Tuhan itu. Oke. Zakaria 8 ayat 22. Zakaria 8 ayat 22. Sudah ketemu? Satu ayat saja ini. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan. Jadi nanti akan ada mereka ini dari suku-suku bangsa akan datang kepada Tuhan. Amin. Nah, yang kemarin doa Selasa itu ada menara doa. Waktu kita berdoa untuk bangsa Indonesia, ini akan terjadi pertobatan yang besar. Akan terjadi satu pertobatan yang besar. Nah, tinggal kita
Apakah kita siap untuk menerima ini? Untuk mengalami ini semua? Amin. Nah, gereja ini harus dipersiapkan. Ketika gereja sungguh-sungguh, maka akan datang Tuhan sendiri kirimkan jiwa-jiwa orang-orang yang haus dan lapar. Tetapi kalau kita tidak ada perubahan, maka inilah yang akan terjadi. Coba kita baca ya. Yang akan terjadi kalau kita nggak sungguh-sungguh. Matius 19 ayat 30. Matius 19 ayat 30. Ini. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Apakah Bapak Ibu Saudara mau kalau menjadi yang terakhir? Nanti itu dilewati sama yang baru-baru, ya kan? Jadi kalau ini tidak mau terjadi, ya kita harus sungguh-sungguh mulai dari sekarang. Amin. Harus sungguh-sungguh apapun tantangannya. Jangan lihat orang-orang yang mengecewakan. Lihat ini kecewa, jangan lihat itunya. Tapi sungguh-sungguh cari Tuhan. Jadi kalaupun ada yang mengecewakan kita, menyakiti kita, kita anggap itu satu ujian untuk kita masuk satu level yang baru. Amin. Masuk satu tingkatan yang lebih tinggi. Jadi kita akan tetap bertahan. Gitu ya. Karena jangan sampai ini terjadi. Banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, tertinggal. Yang terdahulu siapa? Seperti calo itu, calo bis. Ya kan, ayo Jakarta. Semuanya sudah masuk bis, bisnya jalan. Calonnya gimana? Dadah, tertinggal calonnya. Ya kan? Tetapi biarlah kita ini memberitakan firman dan kita sendiri juga masuk di dalamnya. Amin. Justru kita yang jadi panutan nantinya. Ini, ya. Nah ini, makanya cari Tuhan sungguh-sungguh. Seperti firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi coba lepaskan dulu untuk mengejar berkatnya belakangan dulu. Yang penting ngejar Tuhannya. Sungguh-sungguh cari wajah Tuhan. Cari sumber berkatnya. Ya, cari yang menjadi sumber kekuatannya. Nah, kalau kita ketemu dengan sumbernya, otomatis berkat itu akan mengikuti kita. Amin. Berkat